Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video evaluasi pembelajaran ekonomi. Kami akan membahas mengenai membuat soal ulangan dengan memperhatikan taksonomi C1 sampai dengan C6. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 orang anggota. Ada Fikri Maulana, Cutwina Adila, Mei Asih Hotang, dan Mila Nur Fatimah. Apa yang dimaksud dengan taksonomi? Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual atau intellectual behaviors, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu, terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang tertinggi, yang meliputi 6 tingkatan, mulai dari jenjang terendah sampai tertinggi, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Berikut adalah kata kerja operasional yang biasa digunakan dalam pembuatan soal-soal C1 sampai dengan C6. Bentuk soal C1 sampai dengan C6. C1 pengetahuan. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria serta metodologi. Tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan rendah, namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. C2 pemahaman. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu yang pertama, translasi, yang kedua, interpretasi, yang ketiga, ekstrapolasi. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. C3 penerapan. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. C4 analisis. Pada jenjang ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian asumsi. C5 sintesis. Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang baik. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak.
Peserta didik dituntut untuk menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri. C6. Evaluasi. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Di jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi, termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Contoh soal-soal C1 sampai C6. Contoh soal C1 pengetahuan. Berikut contoh soal C2 pemahaman. Dan ini contoh soal C3 penerapan. Selanjutnya contoh soal C4 analisis. Selanjutnya, contoh soal C5, sintesis. Dan terakhir, contoh soal C6, evaluasi. Sekian dan terima kasih.